Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Mariani dari kelas 10 PKM 4 selaku perwakilan dari kelompok kami. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang jenis dan bentuk badan usaha. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua perusahaan badan usaha. Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Kelemahan, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Kelebihan, yang pertama, seluruh laba menjadi miliknya. Yang kedua, sifat kerahasiaan. Yang kedua, badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan dari hukum, berisi hak dan kewajiban, teknis, dan prinsip ekonomi yang dibentuk untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perusahaan badan usaha dibagi menjadi dua, yaitu non-badan hukum dan badan hukum. Non-badan hukum, yang pertama persekutuan perdata. Kelemahan, kesulitan untuk menarik kembali modal yang telah disetor. Kelebihan, pendiriannya relatif lebih mudah. Yang kedua, firma. Kelemahan, tanggung jawab pemilik terbatas. Kelebihan, firma lebih mudah untuk memperluas usahanya. Yang ketiga, CV atau komanditer. Kelemahan, kelangsungan hidupnya tidak menentu dan sulit menarik modal yang telah ditanam. Kelebihan, modal yang dikumpulkan lebih besar. Badan hukum. Badan hukum dibagi menjadi dua, yaitu milik swasta dan milik negara. Yang pertama, milik swasta. PT, perseroan terbatas. Kelemahan, PT merupakan subjek pajak tersendiri dan biaya relatif tinggi. Kelebihan, kelangsungan perusahaan lebih terjamin. Yang kedua, koperasi. Kelemahan, keterbatasan di bidang permodalan dan daya asing lemah. Kelebihan, mengutamakan kepentingan anggota. Milik negara, perusahaan umum atau perum. Kelemahan, pengelolaan ditentukan oleh kemampuan keuangan negara dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kelebihan, seluruh keuntungan perum menjadi keuntungan negara. Yang kedua, perusahaan jawatan atau perjan. Kelemahan, perusahaan kurang mandiri. Kelebihan, tidak mencari keuntungan atau profit karena mengutamakan pelayanan pada masyarakat. Yang ketiga, persero atau perusahaan perseroan. Kelemahan, tidak memperoleh fasilitas negara. Kelebihan, mencari keuntungan dan memberi pelayanan kepada umum.